Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru-Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, melanjutkan hasil polling yang kemarin, kali ini saya akan membahas tentang Raja Api Sozin, sikap yang sudah mulai perang 100 tahun dan tentunya menjadi dalang dibalik terjadinya pembantaian pengembara udara. Selain hal ini, saya juga akan mengungkap motivasi, kejahatan, dan beberapa propaganda yang dilakukan oleh Sozin untuk memperkuat kekuasaan yang belum pernah diperlihatkan di series animasinya. Klik like video ini terlebih dahulu dan pencet tombol subscribe jika baru bergabung. Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah kisah hidup Raja Api Sozin, si Raja Api yang penuh propaganda di Story of the Day. Sozin lahir 82 tahun sebelum terjadinya pembantaian pengembara udara dan merupakan putra mahkota dari Raja Api. Sozin memiliki adik perempuan bernama Zeisan, seorang non-bender. Sozin dan Zeisan selalu dibandingkan oleh keluarganya, maka dari itu mereka sering bertengkar dan menjadi tidak akur. Di masa mudanya, Sozin memiliki sahabat yakni seorang bangsawan muda bernama Roku. Sebagai firebender, mereka sering melakukan latihan bersama. Di perayaan ulang tahun ke-16, Roku diberitahu oleh para guru api bahwa dia adalah avatar dan dua sahabat ini harus berpisah karena Roku akan pergi untuk menguasai keempat elemen. Untuk mengingat persahabatan mereka, Sozin memberikan mahkota kerajaannya kepada Roku. Di masa ini, negara api mulai memasuki masa industri, perdagangan berkembang pesat dan alhasil membuat negara api menjadi negara yang makmur. Sozin dipengaruhi oleh pemikiran ayahnya yang menganggap bahwa kekuatan suatu bangsa bisa dilihat dari kejayaannya. Nah, dari sinilah Sozin mulai memiliki visi yang sangat ambisius untuk negara api. 58 tahun sebelum terjadinya pembantaian pengembara udara, Sozin akhirnya naik tahta menjadi Raja Api dengan menggantikan ayahnya yang telah wafat. Di masa awalnya menjadi Raja Api, Sozin berhasil memenangkan konflik di antara para klan dan menyatukan mereka di bawah kekuasaannya. Sozin memiliki ketertarikan dengan kemajuan teknologi dan menginisiasi pengembangan kapal bertenaga batubara. Alhasil terciptalah ratusan pekerjaan bagi warganya dan akhirnya negara api memiliki armada laut yang besar. Namun dikarenakan material untuk pembuatan armada ini langka, negara api mulai mengalami banyak konflik dengan kerajaan bumi atas sumber daya. Nah, liciknya Sozin memanfaatkan konflik ini untuk menyebarkan sentimen anti kerajaan bumi di negara api. Terlepas dari politik kotornya ini, Sozin meminta para cendekiawan dan diplomat untuk membuka hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk menyebarkan budaya negara api. Namun untuk di wilayah kekuasaannya, Sozin ingin budaya negara api saja yang terjaga. Nah, langkahnya ini terganggu akibat berkembangnya hubungan bangsawan negara api dengan pengembara udara. Saking tertariknya, bangsawan negara api ini bahkan mendanai pembangunan Fire and Air Center of Learning dan didukung oleh keempat kuil udara. Namun, apakah semua pengembara udara mendukung hubungan ini? Jawabannya adalah tidak. Karena ada sebuah kelompok pembelot bernama Guiding Wind yang tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh keempat kuil udara. Sedikit penjelasan, Guiding Wind adalah kelompok pembelot dari pengembara udara yang percaya bahwa bangsawan korup negara api telah membuat pengembara udara menjauh dari pencerahan spiritual mereka. Maka dari itu, Guiding Wind berupaya untuk merusak hubungan ini agar pengembara udara bisa kembali berfokus ke tugas spiritual mereka, dan langkah pertama yang dilakukan adalah mensabotase pembangunan Fire and Air Center of Learning di negara api. Sozin yang cerdik memanfaatkan konflik ini dengan menyita lokasi pembangunan. Dia menurunkan pasukannya di sana dan beralasan agar bisa menjaga penduduk lokal yang tinggal di sekitar tempat itu. Selang beberapa waktu, pembangunan pun berhenti dan Sozin berhasil menghilangkan pengaruh budaya asing di wilayahnya. Namun, tidak lama setelah itu, Sozin kembali mendapatkan gangguan baru yang tidak lain berasal dari adiknya sendiri, yaitu Zeisan. Sedikit penjelasan, Zeisan ternyata tidak suka dengan perlakuan keluarganya yang selalu mengunggulkan Sozin dikarenakan dia seorang non-bender. Dan untuk bisa bertahan di keluarganya ini, dia mengabdikan dirinya untuk berlatih Chi-blocking dengan biksu wanita bernama Ryoson. Dan selama latihannya ini, Ryoson dan Zeisan saling jatuh cinta. Yaps, another bisexual character. Namun hubungan mereka ini harus kandas karena ambisi kuat Zeisan dalam menghancurkan kebusukan keluarganya. Zeisan memilih untuk melakukan pertunangan politik bersama Khandro, yakni seorang pengembara udara dan pemimpin dari kelompok Guiding Wind yang saya jelaskan di atas.
Zaisan rela meninggalkan gelar bangsawan dan kekayaannya agar bisa hidup dalam kesederhanaan. Sojin yang melihat sikap adiknya itu tentu saja marah besar dan menganggap kelompok Guiding Wind bisa membahayakan kekuasaannya. Untuk melawan pengaruh adiknya itu, Sojin memulai kampanye propagandanya dengan mentargetkan orang-orang miskin di negara api. Dia seolah bersikap dermawan dengan memberikan makanan, pekerjaan, dan tempat tinggal agar bisa mendapatkan hati warganya. Tidak hanya itu, dia juga menyebarkan berita palsu bahwa anggota Guiding Wind telah melakukan tindak kekerasan yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip mereka. Gimana? Betapa liciknya kan karakter satu ini? Tenang guys, mari kita bongkar kejahatan Sojin lainnya. Tindakan Sojin terhadap pembangunan Fire and Air Center of Learning rupanya mengikis hubungan politik dengan para bangsawan. Namun sebagai Raja Api, Sojin tentunya ingin terlihat lebih berkuasa dan hebat dari ayahnya. Oleh karena itu, Sojin membuat propaganda lain dengan perburuan naga. Awalnya, naga yang diburu cuma sedikit, namun lama-kelamaan perburuan semakin membesar. Sojin menjanjikan sebuah gelar kehormatan dragon dan posisi tinggi bagi siapapun yang berhasil membunuh makhluk kuno ini. Sojin juga menyebarkan rumor jika seseorang berhasil membunuh seekor naga, maka itu bisa meningkatkan kemampuan firebending mereka hingga 10 kali lipat. Perburuan ini ternyata menarik perhatian para roh untuk berkumpul dan menghantui tempat pembantaian para naga. Sojin dengan cepat membentuk pasukan khusus untuk menutupi hal ini agar tidak diketahui oleh dunia. Dan liciknya, ketika suku air menyadari adanya gangguan roh dan berupaya untuk menyelidiki tempat itu, Sojin malah memulai propagandanya lagi dengan menyalahkan suku air atas terjadinya fenomena aneh di tempat itu. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Sojin memulai langkah imperialismenya dengan mengklaim sebuah pulau yang berada di dekat negara api. Pulau ini bernama Natsuo, berada di perbatasan antara negara api dan kerajaan bumi, tepatnya di lepas pantai Crescent Island atau dikenal sebagai Pulau Kuil Avatar Roku. Sedikit penjelasan, awalnya banyak warga negara api tinggal di Crescent Island. Namun semenjak Avatar Roku gagal mengendalikan mode avatarnya, tempat ini menjadi tidak stabil dan akhirnya tidak bisa dihuni lagi. Nah, Sojin beralasan ingin mengklaim Pulau Natsuo sebagai tempat baru untuk warganya tadi. Padahal sebelumnya kedua negara ini sama-sama tidak pernah mengklaim kepemilikan atas pulau tersebut. Namun siapa sangka ada udang di balik batu. Sojin ternyata menemukan sumber daya mineral yang melimpah di Pulau Natsuo dan menggunakan alasan tadi untuk mengsengketanya dari kerajaan bumi. Raja Bumi di era ini mengetahui akal bulus dari Sojin dan mengirim pasukannya di sekitar pulau tersebut dengan dalih untuk latihan militer. Nah, Sojin malah memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat propaganda anti kerajaan buminya dengan menyebarkan berita bahwa kerajaan bumi lebih mementingkan untuk mengklaim Pulau Natsuo daripada membantu warga negara tetangganya yang terdampak akibat bencana. Negara api juga berani mengklaim sebuah pulau yang dianggap suci oleh suku air yang letaknya di perbatasan Laut Utara dan Selatan. Kepala suku air utara awalnya berusaha untuk mengambil kembali pulau tersebut dari negara api. Namun dikarenakan tidak adanya persetujuan dari pihak suku air selatan, mereka akhirnya mengalah karena tidak mau memulai perang besar dengan negara api. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, ketika semua ini terjadi, kenapa Avatar Roku membiarkan tindakan Sojin? Ingat ya guys, saat ini Roku sedang fokus berlatih untuk menjadi avatar. Maka dari itu Sojin bisa dengan bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah 12 tahun Roku menjalani latihan avatarnya, akhirnya dia kembali ke negara api. Sojin tetap menganggap Roku sebagai sahabatnya meskipun mereka sudah lama berpisah. Sojin bahkan menjadi pendamping pria ketika Roku menikah dengan Tamin. Di pernikahannya Roku, Sojin mulai membicarakan keinginannya untuk membagikan kejayaan negara api ke seluruh dunia. Sebagai avatar, Roku tentunya tidak setuju dengan pemikiran Sojin dan meminta sahabatnya untuk tidak membahas hal seperti itu lagi dengannya. 17 tahun kemudian, ketika Roku pergi ke kerajaan bumi, dia melihat sebuah koloni negara api di sana dan kembali ke istana api untuk menemui Sojin. Roku meminta Sojin untuk menghentikan tindakannya itu, namun Sojin menjadi kalap dan menyerang Roku. Roku kemudian masuk ke mode avatarnya dan menghancurkan istana api. Roku melepaskan Sojin atas nama persahabatan mereka
Namun jika Sojin bertindak melebihi batas, Roku berjanji akan menghabisi sahabatnya itu. 25 tahun kemudian, ketika pulau kediaman Roku mengalami bencana gunung berapi, Sojin pergi ke sana untuk membantu Roku. Mereka berdua bekerja sama untuk menahan aliran lahar, namun terganggu akibat adanya gas beracun. Tepatnya ketika Roku terlalu banyak menghirup gas tersebut, Sojin menyadari tanpa adanya sang avatar, dia bisa memenuhi rencana untuk menguasai dunia. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Sojin pergi meninggalkan Roku mati bersama naganya di pulau itu. Selanjutnya, 12 tahun selepas kematian avatar Roku, Sojin menggunakan komet untuk meningkatkan kemampuan Firebender dan melancarkan serangan ke seluruh dunia. Puncaknya ketika dia menyusun serangan genosida besar-besaran terhadap pengembara udara dalam upaya untuk membunuh avatar baru dan memutus siklus avatar. Namun, rencananya ini gagal dikarenakan Aang telah kabur terlebih dahulu sebelum penyerangan itu terjadi. Hey, knock it off! There's a kid back there! I'm in danger! Seiring pemerintahannya berjalan, Sojin mulai membuat warga negara api mengidolakan sosok Raja Api dan keluarga kerajaan. Karenanya banyak ditemukan monumen-monumen penghormatan yang dibuat atas Raja Api ataupun ideologi yang menganggap bahwa Sojin adalah pribadi yang hebat dan bijaksana. Propaganda lain yang diciptakan oleh Sojin adalah rumor palsu bahwa pengembara udara memiliki pasukan, padahal mereka sebenarnya menganut paham pasifis atau kedamaian. Terlebih lagi, Sojin memerintahkan pekuburan para naga untuk disegel agar sejarah negara api sebelum dirinya terlupakan dan membuat seakan negara api dimulai oleh pemerintahan Sojin. Tidak hanya itu guys, Sojin juga melarang hubungan sesama jenis selama masa pemerintahannya. Hal ini mungkin terjadi akibat hubungan terlarang yang dilakukan oleh adiknya Zeishan bersama Ryoson sang biksu wanita. Gimana nih guys, setuju nggak sama kebijakan yang satu ini? Kalau saya sih... 20 tahun setelah pembantaian pengembara udara, Sojin wafat di usianya yang ke-102 tahun. Terdapat rumor bahwa Sojin bisa berumur panjang akibat pengaruh dari kekuatan komet. Seperti Raja Api lainnya, Sojin dikuburkan di pekuburan para naga dan digantikan oleh anak laki-lakinya yakni Azulon. So, itu dia tadi kisah hidup dari Raja Api Sojin, si Raja Api yang penuh propaganda. Klik like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.